Therapy Center di Jambi. 魏老师，晚上好。para sejam-sejam sekalian, selamat malam ya. Perkenalkan, nama saya Otomai. Saya adalah peserta angkatan 2018. Tahun kemarin di angkatan ketiga, saya juga memberikan testimoni tentang adik saya. Ya, adik saya itu menderita cerebral palsy, palsy mapi. Dari kecil dia sudah cacat, tinggal di rumah saya, ikut dengan saya. Berumur sekarang 57, saya umurnya 58. Ya. Adik saya itu adalah salah satu motivasi saya untuk belajar longitudologi. Ya, dulu istri saya kenal longitudologi dari posko Sulanjana. Beliau, istri saya sudah tahun 18 dan mengajak saya. Waktu itu mungkin pengalaman kita banyak yang seperti itu. Saya nggak mau ikut. Saya adalah orang yang tidak mudah percaya kepada hal yang namanya sesuatu yang bersifat seperti penyembuhan yang alternatif. Saya adalah orang yang sangat percaya kepada pengobatan medis. Jadi karena itu mungkin jodoh dia sama Wilaus juga dengan longitudologi ini. Ada suatu hari kebetulan anak saya yang kuliah pulang 2018, bantu saya di toko. Nah, saya ingatkan karena melihat situasi seperti itu, melihat adik begitu ya dia sakit seperti itu, saya tekadkan saya ingin belajar. Setelah saya belajar, ya mungkin pengalaman saya sama dengan saudara sekalian. Saya tidak punya basic meditasi, saya tidak punya kebiasaan seperti bermeditasi. Tapi apapun yang diajarkan di dalam kelas ini, saya mendengarkannya dengan seksama. Ya, saya termasuk orang yang kalau diajarkan selalu bagaimana ya? Kritis ya. Saya selalu belajar dengan baik. Buku yang kita terima ini saya sudah baca berkali-kali. Hari ini di kelas ini saya membantu dalam panitia ini, saya membaca kembali buku ini, ya, dan cerita kembali kepada adik saya yang cerebral palsy itu. Dia tadinya 2017 jatuh di lantai, tangannya tulang humerusnya patah di bagian sini, ya, dan dimintakanlah dokter ortopedi dioperasi. Operasi pertama seminggu kemudian patah lagi. Ya, ke dokter sudah bilang, oh patah lagi. Dia pegang-pegang aja, dia bilang udah patah ya. Operasi lagi kedua. Operasi kedua, kita ini minta dokter dan membayar. Dokter aja kadang-kadang melihat situasi itu nggak pengen ngerjakannya, tapi dioperasi dipasang pen yang lebih besar. Setelah operasi, perkembangannya tidak terlalu signifikan karena orang yang cerebral palsy itu dia punya tulang itu kroposnya amat parah. Kalau di ronsen itu kelihatannya hanya abu-abu gitu. Jadi setelah tekad saya ingin belajar, saya belajar, pulang ya, setelah tamat kan lulus ya, pulang ke rumah kan saya kerja nih, sore pulang, jam 5 sore pulang, saya istirahat sebentar, saya terapi dia. Baru belajar terapi 15 menit, 20 menit. Rasanya memang betul-betul pada awalnya memang ini adalah hal yang sulit. Tapi tekad kita, kasih sayang kita, saya terus berlatih 20 menit, 30 menit sampai saya bisa terapi dia 1 jam. Seminggu minimal saya terapi dia 5 kali setiap pulang kerja. Selama berapa tahun? Ya, kalau yang pernah ikut dulu pernah dengar ya, 4 tahun lebih saya terapi. Ya, 3 bulan pertama terapi saya bawa dia ronsen, belum ada perkembangan apa-apa. 6 bulan kemudian belum apa-apa. Ya, tapi sekarang itu tulang sudah tumbuh. Biarpun penis kita tidak buka,
Selain itu, bukan hanya itu yang baik. Ya, tubuhnya pun sudah mulai tadinya kurus kerontang, sama sekali tidak punya daging. Kalau pernah lihat orang cerebral palsy, betul-betul dokter pun pernah sampai heran. Ya, dibawa ke dokter rehabilitasi medik. Orang seperti ini biasanya usia 30-an sudah lewat. Adik saya usianya 57 tahun ini. Setelah saya terapi 4 tahun lebih dan sekarang kondisinya cukup membaik. Ya, namanya cerebral palsy itu tidak mungkin sembuh, tapi dia sudah lebih membaik. Tadinya dia kalau buang air kecil atau buang air besar, ya, orang cerebral palsy itu dia nggak bisa buang air besar seperti kita, duduk di tempat toilet atau jongkok nggak bisa. Dia hanya bisa berjongkok. Sampai akhirnya tangan patah dia nggak bisa jongkok. Tapi sekarang dia buang air besar itu balik melawan gravitasi. Coba kalau kita orang umum bisa nggak sambil balik kalau mau buang air besar? Belum tentu bisa loh. Tapi adik saya bisa. Saya terapi apa? Saya terapi C2 dan C3 dan seperti tadi Rasul ngajarkan orang yang sendiri hidup bagian sini. Kalau dia mulai sulit buang air besar, ribut-ribut minta terapi. Ya, tapi hari ini ya saya minta izin sama guru adik saya bawa juga untuk belajar 6 hari di sini. Yang ada hadir di sini. Ya. Jadi inilah pelajaran buat kita semua. Kognitivologi ini juga adalah sebuah ilmu cinta kasih. Kalau kita punya cinta kasih, ya, cinta kasih kita itulah akan menimbulkan energi yang sangat besar. Terutama saya menyesal saya tidak bisa belajar lebih awal. Dulu ibu saya juga sakit jantung. Saya sudah membawa ibu saya berobat ke banyak tempat. Saya sudah bertemu banyak dokter. Ya, mencari dokter itu betul-betul sulit, apalagi di Indonesia. Dulu saya pernah antri dokter dari dulu ya, belasan tahun lalu untuk mencari dokter kita perlu antri jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Kalau kita hari ini sebagai anak ya, kalau kita punya rasa bakti, kita ingin berbakti pada orang tua kita. Kalau orang tua kita punya keluhan, kita cukup mengulurkan tangan kita membantu dia. Dengan rasa bakti kita bisa menerapkan mereka, itu amat baik sekali. Ya, kalau kita dengan apalagi sekarang banyak anak-anak ya, apalagi kita di posko kita punya pengalaman ibu orang tua yang punya anak-anak yang berkebutuhan khusus. Hari ini kita juga banyak sekali siswa-siswi yang anaknya berkebutuhan khusus belajar. Itu saya ucapkan ya berkah bagi kita semua yang ikut belajar. Kenapa? Kasih orang tua yang menerapi anak manfaatnya luar biasa. Ya, karena ilmu cinta kasih ini adalah sesuatu yang maha hebat dan maha dahsyat. Cobalah saudara sekalian dulu ya, pelajaran dari Wilhouse ini pada awalnya memang tidak mudah dicerna. Saya punya pengalaman seperti ini. Pada awal saya belajar, saya juga merasa seperti kita semua. Semua itu pada awalnya memang kayaknya mustahil dan tidak masuk akal. Tapi kalaulah kita rajin, ya, mendengarkan, ya, dengan disiplin dan tekad kita, mulai hari ke-6 kita lulus pulang ke rumah, kita dianjurkan menerapi diri sendiri, menerapi saudara kita, anak kita, orang tua kita, atau kita belajar bermeditasi. Mungkin bagi sebagian orang meditasi itu adalah hubungan dengan agama. Boleh kita buka Google atau kita pula pencarian. Meditasi itu bukan khusus di satu agama ataukah satu kepercayaan. Meditasi itu adalah bersifat universal.
Banyak orang hebat sekarang memulai hari dengan meditasi. Kita boleh cari orang-orang hebat itu. Saya tidak perlu sebut namanya. Banyak sekali orang-orang pintar. Bangun tidur mereka mulai dari apa? Meditasi. Ya, guru sering mengirimkan, apalagi nanti kita sudah masuk grup nih. Ya, nanti kita dikirim nih, guru punya kata-kata bijak itu akan dikirimkan dalam bahasa Mandarin dan ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Cobalah kita pelajari. Di situ banyak sekali ya intisari pelajaran-pelajaran dari guru kita. Itu sangat membantu sekali ya untuk kita dalam kemajuan. Ya, begitulah mungkin kalau saya terlalu panjang lebar ya. Karena kalau berbicara tentang longevitologi, istri saya sering bilang, kamu ini seperti dapat duit banyak sekali. Semangatnya memang luar biasa. Kadang-kadang saya bertamu ke rumah teman, saudara, kalau bicara longevitologi, Changsheng dia, ya bisa berjam-jam kadang. Karena apa? Kita orang yang punya keyakinan dan kepercayaan. Mungkin kepercayaan kita berbeda, tapi kita punya satu prinsip bahwa membantu orang lain itu adalah kebahagiaan. Ya. Benar tidak? Bisa membantu orang itu adalah kebahagiaan. Tapi banyak orang kenapa tidak bisa? Ya mungkin karena apa? Ya jujur aja, kalau kita kadang-kadang menerapi orang, tangan pegang gini, tangan pegang segitu, 10-15 menit untuk pegal. Tapi kalau kita rajin berlatih, kita bertekad, semua halangan itu akan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan kesukacitaan buat kita semua, dan juga mendatangkan apa? Kesehatan. Sehat itu datang dari pikiran yang baik. Pikiran yang baik itu kalau kita sering-sering meditasi, kita sering merenung, itu akan mendatangkan kesehatan. Ya. Jadi mungkin saya tambahin sedikit. Kita belajar longevitologi ini karena guru berpesan biar saya panjang sedikit dah. Kasih izin sudah ini. Guru sudah kasih izin. Kalau kita kenal di Indonesia orang banyak sekali itu apa suntik namanya stem cell. Pernah dengar tak? Ya, orang-orang hebat di Indonesia ini. Ya, mungkin kita pernah dengar itu dokter-dokter yang terkenal yang bagian kecantikan ya. Orang sekali suntik stem cell itu berapa? 200 juta, 300 juta. Stem cell itu adalah sel punca namanya. Ya, dan berasal dari sel diri sendiri atau sel luar, disuntikkan kepada tubuh supaya tubuh ini mendapatkan perbaikan metabolisme sel. Itu adalah dapat dari luar. Itu pasti namanya sesuatu yang datang dari luar itu akan mendatangkan biasanya penolakan ataupun yang tidak baik. Tapi mereka berkata itu semua baik karena mahal. Tidak semua orang bisa. Tapi kalau hari ini kita belajar longevitologi dengan apa yang diajarkan oleh Guru Wei, ya tahap-tahap itu melebihi kita menyuntikkan sel-sel itu, sel punca, ya. Karena apa? Dengan energi semesta tubuh kita itu akan bersirkulasi dengan baik, sel-sel kita itu meregenerasi dengan baik. Ya, sistem metabolisme kita menjadi baik, kita pasti menjadi lebih sehat. Karena saya sendiri sudah membuktikan. Saya dari 2018 sampai hari ini 2024 belum pernah kena flu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau dulu ya 2017 ke bawah, saya setahun minimal 2 kali flu berat. Karena ya namanya begini, kita manusia, tubuh kita ini selalu memberikan sinyal kepada kita. Mungkin banyak orang tidak kenal karena saya suka baca buku kesehatan. Ya, tubuh kita ini selalu memberikan sinyal. Ya, memberikan tanda-tanda. Kalau kita sudah mau sakit tenggorokan, pasti sebelumnya ada gejala. Benar tidak? Sedikit.
Kalau kita sudah belajar longitudinologi, sudah ada gejala sedikit, cepat di sini. Tangan taruh di sini, ya. Wah, kalau lagi kerja kan nggak punya waktu, lagi tidur, lagi istirahat. Tidak lama semua gejala hilang. Jadi nggak bakal sakit. Benar tidak? Nah, itu manfaatnya luar biasa loh. Jadi contoh yang sederhana. Jadi 6 tahun ini saya pribadi nggak pernah sakit. Ya, udah. Ini waktunya sudah banyak sekali. Mohon maaf kalau terlalu